Maka seketika itu Nabi SAW memerintahkan Hasan bin Ali untuk mengeluarkan kurmanya. Dan ini merupakan pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Pendidikan dari beliau kepada keluarga beliau sekalipun mereka masih kecil. Maka anak-anak yang kecil walaupun belum baligh sudah diajari tentang apa yang boleh bagi mereka dan apa yang tidak boleh bagi mereka. Tentunya pengajaran tersebut tidak ditekankan seperti kepada anak-anak yang sudah baligh. Kita hanya memberitahu, kalau mereka melanggar ya diberitahu dengan cara yang baik. Karena mereka belum baligh. Anak belum baligh itu belum mendapatkan taklif. Apa yang dia lakukan tidak tercatat sebagai perbuatan dosa. Kalau dia melanggar aturan Allah, namun tetap seorang muslim diperintahkan untuk mendidik, untuk menyampaikan apa yang baik, apa yang tidak baik. Jangan kemudian anak-anak kita masih kecil dibiarkan melakukan perbuatan-perbuatan dosa umpamanya. Tapi kita arahkan saja. Ya, arahkan dengan cara-cara yang baik, dengan lemah lembut. Dan menyikapi mereka bukan seperti menyikapi orang-orang yang sudah baligh. Yakni tetap toleransi, namun tetap diarahkan. Kemudian ikhwani fillah, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, kita tahu beliau menimba ilmu langsung dari orang-orang hebat, dari manusia-manusia yang memang betul-betul menguasai ilmu syariat karena mereka adalah sumbernya. Nabi Muhammad SAW adalah sumber utama. Begitu pula Nabi mengajarkan ilmunya kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Hasan bin Ali belajar langsung dari sumber utamanya ini Muhammad SAW dan belajar langsung dari ayahnya sendiri. Sehingga beliau adalah termasuk orang-orang yang betul-betul memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara ilmu yang secara khusus pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada Hasan bin Ali, tentu Nabi mengajarkan kepada Hasan bin Ali juga berlaku untuk umatnya. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari Hasan bin Ali, beliau berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku bacaan yang aku baca di saat salat witir. Apa yang diajarkan oleh Nabi, bacaan apa yang diajarkan oleh Nabi, yakni bacaan Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu adalah doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada Hasan bin Ali untuk dibaca di salat witir, yakni di rakaat terakhir setelah rukuk. Setelah rukuk artinya dalam posisi i'tidal membaca doa ini. Ini salah satu sunnah ketika kita menjalankan salat witir. Sekalipun doa ini juga dibaca di waktu qunut subuh dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang menyatakan sunnahnya qunut subuh. Kemudian ikhwan fillah azzallahu wa iyyakum, kalau dalam masalah qunut kita sudah mengetahui tentang khilaf. Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i mengatakan sunnahnya qunut subuh. Kalau mazhab Hambali, begitu juga mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak disunnahkan qunut subuh. Yani subuh tidak perlu menggunakan qunut.
Persoalannya hanya masalah sunnah atau tidak sunnah. Jadi kalau yang menganut faham Syafi'i, madhab Syafi'i, kalau sholat di masjid yang tidak ada kunutnya, tidak perlu mengulang kembali sholatnya. Karena Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan kunut subuh itu rukun sholat. Tidak pernah mengatakan kunut subuh itu wajib sholat. Karena masih ada di antara kita, ini perlu pemahaman. Kita perlu tahu. Ya. Mengulang itu kelewat batas. Mengulang itu kelewat batas. Ya. Karena tidak ada yang batal dalam sholatnya. Dalam mazhab Syafi'i, karena orang kelupaan kunut subuh itu sujud apa? Sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'i. Begitu pula kita yang enggak kunut, sholat di tempat orang kunut, mazhab Hambali mengatakan ikuti kunutnya. Ikuti kunutnya, itu mazhab Hambali. Salah satu fatwa dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan tidak ada kunut subuh. Tapi kalau antum masuk masjid yang imamnya kunut, kata Imam Ahmad, ikuti kunutnya. Berdoalah bersama mereka. Luar biasa imam-imam kita. Tapi kadang-kadang kita lebih luar biasa dari mereka. Ya. Jangan sholat di tempat kunut, la ilaha illallah. Itu ya hebatnya kita dibandingkan para a'imah. Ya. Namun bukan hebat yang positif saya kira itu. Jadi Allahumma hdini fiman hadait itu doa Nabi SAW yang diajarkan kepada siapa? Hasan bin Ali. Dan ini tercatat dalam hadis yang dicatat oleh Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala. Beliau adalah seorang yang berilmu. Namun bukan hanya berilmu, tapi juga abid, ahli ibadah. Ilmunya betul-betul merubah sikapnya. Ilmunya betul-betul menjadikan pemiliknya menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan kita belajar. Tujuan kita ngaji, kita belajar, itu agar kita semakin dekat dengan Allah. Begitulah para tokoh-tokoh umat Islam, ulama-ulama kita, imam-imam kita. Semakin bertambah ilmunya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmunya, semakin semangat beribadah kepada Allah. Semakin bertambah semangatnya dalam beribadah kepada Allah. Semakin baik akhlaknya. Karena tujuan dari mempelajari ilmu adalah amal. Itu yang harus kita catat. Saya mau duduk di pengajian ini karena saya ingin beramal. Karena amal harus dengan ilmu, maka saya harus belajar. Jangan duduk untuk mencari apa? Mencari hal-hal yang menyenangkan akal. Yang enak didengar. Wah, iki enak iki. Bukan enak-enakan ceramah itu. Apalagi lucu-lucuan. Ayo nang ustaz iki apa rakse. Guyonane akeh. Bukan. Saya belajar karena di situ ada ilmu. Kenapa? Karena ilmu itulah yang akan menjadi penuntun saya. Maka kalau kita sudah duduk di majelis taklim, niatkan untuk mencari dan mengamalkan ilmu. Ilmu itu akan menjadi barakah. Dan ilmu itu akan membuat kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Hasan bin Ali radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Jud'an, beliau adalah orang yang gemar melaksanakan ibadah haji. Bahkan melaksanakan ibadah haji dengan masyian, dengan berjalan kaki. Padahal ada tunggangan. Kata Ali bin Jud'an, hajjal Hasan bin Ali 15 hajjatan masyian. 15 kali dia berhaji, itu dengan berjalan kaki. Tentu ini bagi orang-orang yang memang mampu dan berjalan kaki itu tidak membuat dia menjadi lemah. Ya kalau dari sini tidak mungkin kita berjalan kaki, mau niru Hasan bin Ali, tidak. Jadi bukan berjalan kakinya, tapi bagaimana semangatnya, kemudian bagaimana kuatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan dengan membaca kisah-kisah ini ikhwani fillah, kita lihat mereka itu sangat-sangat bersemangat dan tidak loyo dalam beribadah kepada Allah, serta tidak manja. Serta tidak manja. Sekarang masjid hanya berjarak beberapa meter, orang sudah bilang jauh. Jauh. Masjid Teato. Di mana? Di sini. Iku loh masjidnya, padahal situ loh. Capek sedikit kadang-kadang sudah malas. Tapi mintanya kita apa? Surga Firdaus. Ledungo dukur. Doanya Masya Allah. Dan tidak ada masalah, doa itu harus tinggi. Tapi ketinggian doa kita, ketinggian cita-cita kita, yo dibarengi dengan kesungguhan. Mintanya Firdaus, tapi subuhnya jam 7 pagi. Minta dapat rezeki, tapi tidak tahu tangisu. Doyan majlas. Dia tidak dapat rezeki. Hasan bin Ali radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain dikatakan ada 25 kali. Yani sering melaksanakan ibadah haji. Kemudian kebiasaan beliau, sebagaimana kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu duduk setelah solat subuh di tempat duduknya, yadkurullah. Ya. Ingat duduknya untuk apa? Ingat duduknya untuk apa? Yadkurullah, mengingat Allah. Bukan mengingat manusia, bukan ngomongin manusia. Dia duduk sampai matahari terbit, hatta tartafi'a syams. Dan ini kita tahu semua fadilahnya. Orang yang duduk kemudian salat 2 rakaat. Mazid bin Husayb juga menuturkan, kata beliau, belum pernah aku melihat seseorang yang sangat takut kepada Allah melebihi Al-Hasan bin Ali dan Umar bin Abdul Aziz. Kata Mazid bin Haushab, takutnya mereka itu seakan-akan neraka hanya diciptakan untuk keduanya. Seakan-akan Allah menciptakan neraka itu hanya untuk Umar dan Hasan. Jadi rasa takut yang luar biasa. Walaupun mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin dan termasuk keluarganya Nabi. Coba bandingkan dengan diri kita. Kita bukan siapa-siapa. Tapi seakan-akan surga sudah ada di depan mata. Orang kalau surga dia sudah merasa sudah di depan mata itu ya gampang berbuat maksiat. Maksiat itu sambil guya-guyu dia. Seakan-akan sudah dijamin masuk surga. Malas ibadah itu tenang. Itu ciri orang yang sudah merasa dijamin surga. Dan itu adalah talbisu iblis. Penipuan dari siapa? Iblis. Kemudian di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Hasan bin Ali, apa kata beliau? Allahumma inni ana basharun fala tu'adzibni bisyatmi rajulin minal muslimina syatamtuhu au adzaituhu. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Fala tu'adzibni, jangan engkau menyiksaku disebabkan aku pernah mencela salah seorang dari kaum muslimin atau disebabkan aku pernah menyakiti salah seorang dari kaum muslimin. Pernahkah kita berdoa dengan doa seperti ini, ikhwani fillah? Ya Allah, ojo diazab ya Allah. Karena perilaku burukku, karena lisanku ya Allah. Kita gak pernah karena kita gak pernah merasa dosa. Tidak pernah merasa bersalah. Pernahkah kita ngomong, ya Allah, jangan diazab karena lisanku, karena mataku. Karena kita merasa biasa-biasa saja. Jadi, dan ini ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, memberikan pelajaran kepada kita bagaimana takutnya mereka akan dosa terhadap manusia.
takutnya mereka. Di saat yang sama, siapa Hasan bin Ali itu? Ibadahnya seperti apa? Beliau termasuk ahli tahajud. Ahli tahajud. Itu khawatir, ya Allah jangan-jangan saya pernah ahadan, salah seorang dari kaum muslimin, siapapun, maka jangan diazab ya Allah. Fala tu'adzibni. Doa yang dipanjatkan oleh beliau mengenai mencaci maki atau menyakiti, di saat yang sama beliau adalah orang yang paling berhati-hati dalam berbicara. Orang yang paling berhati-hati dalam bersikap. Nanti kita lihat bagaimana pernyataan beliau atau alasan beliau ketika menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini tentang ibadahnya, rasa takutnya, ilmunya, ibadahnya. Kemudian yang ketiga, ikhwani fillah, beliau terkenal dengan al-karam, kedermawanan. Sa'id bin Abdul Aziz, beliau berkata, Sami al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali itu pernah mendengar salah seseorang berdoa di sampingnya. Berdoa minta kepada Allah. Ya sallallahu ta'ala ayyarzuqahu 10,000 dirham. Dia berdoa minta kepada Allah 10.000 dirham. Doa minta sama Allah. Kita mau minta dunia, minta kepada Allah. Jangan merengek kepada manusia. Dan mintalah dengan nilai yang tinggi. Allah itu Maha Kaya. Jangan doa itu yang rendah-rendah. Ya, 1 juta ya Allah, tidak apa-apa ya Allah. Ya. Minta yang besar. Tapi nanti seperti tadi yang saya katakan, doa itu diiringi dengan sikap. Tunjukkan, saya ini pantas ya Allah dikasih sekian. Ya, saya ini pantas, jadi menunjukkan kepantasan kita di hadapan Allah. Jangan dungo namun menunjukkan ketidakpantasan antara sikap dengan doanya dia. Dia mendengar seorang berdoa, fansarafa. Maka Hasan bin Ali pulang, dia ambil uang 10.000, 10,000, ya, diberikan kepada orang ini. Dan ini bukan jumlah yang sedikit. Anda tidak bisa bayangkan bagaimana kedermawanan beliau. Ali bin Abi Thalib ayahnya, karena tahu anaknya ini suka bagi-bagi duit, suka membantu, dia pernah mengatakan kepada masyarakat, Innal Hasan bin Ali qad jama'a malan. Hasan bin Ali ini dia mengumpulkan harta dan dia ingin membagi-bagi di antara kalian. Fahadharan nas, orang-orang pun berdatangan. Hasan bin Ali pun berdiri, kemudian dia mengatakan, Innama jama'tuhu lil fuqara. Saya kumpulkan harta ini dan saya bagikan hanya untuk orang-orang fakir. Faqama nisfun nas, maka separuh manusia pun pulang. Jadi yang merasa tidak fakir, pulang mereka. Kalau antum tidak fakir, jangan seperti orang fakir. Dan beberapa riwayat ikhwani fillah tentang kedermawanan beliau. Dan pernah suatu ketika, dan ini menunjukkan ilmu. Ini menunjukkan kefahaman ilmu. Abu Ja'far al-Baqir berkata, Ja'a rajulun ilal Husain bin Ali fasta'ana bihi fi haja. Ada seorang yang datang kepada saudaranya Husain bin Ali. Nanti kita akan bicara tentang Husain. Ini juga ahli ibadah, ahli ta'ah. Fawajadahu mu'takifan. Husain bin Ali sedang iktikaf di masjid. Kalau iktikaf itu berarti berada di masjid untuk taat kepada Allah. Fa'tadhara ilai. Husain bin Ali pun meminta maaf.
Tidak bisa karena dia sedang i'tikaf. Fadhahaba ilal Hasan. Maka orang ini pun menemui Hasan bin Ali. Fasta'ana bihi. Dia meminta pertolongan. Faqadha hajatahu. Maka dia pun segera menyelesaikan hajatnya orang tersebut. Waqala. Lalu dia berkata, laqadha'u hajati akhin li fillahi ahabbu ilayya min i'tikafi syahr. Menyelesaikan urusan saudaraku karena Allah, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf selama 1 bulan. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Menyelesaikan urusan kaum muslimin 1 orang saja itu lebih utama daripada Anda berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Maka para ulama mengatakan ibadah sunnah yang berdimensi sosial, yang itu manfaatnya untuk orang lain, itu jauh lebih baik daripada ibadah sunnah yang manfaatnya untuk diri kita sendiri. Makanya haji, umrah yang kedua, ketiga, itu tidak mengalahkan pahala orang yang membantu orang yang sakit, orang yang membantu orang yang berkebutuhan, orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini lebih besar daripada ibadah-ibadah sunnah kita. Saya katakan haji dan umrah yang kedua, ketiga, keempat, yang sunnah. Kadang-kadang kita tidak memahami bab ini. Seringkali kita beribadah keasyikan, mengeluarkan uang kita untuk ibadah-ibadah yang sebetulnya manfaatnya di saat yang sama ada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu kalau antum menyelesaikan urusan 1 orang saja, itu lebih besar dari ibadah-ibadah yang tadi saya sebutkan. Maka kata Hasan bin Ali, dia ngerti. Maka dia pun mengatakan, dia tuntaskan itu. Dia mengatakan, lebih aku cintai daripada sebulan beriktikaf di masjid. Dan mereka tinggal di mana? Di Madinah. Mereka tinggal di tempat-tempat yang memiliki fadilah, keutamaan. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka adalah orang-orang yang memuliakan Hasan bin Ali. Dan ini salah satu bab yang harus kita ketahui. Mereka adalah orang-orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat cinta kepada Ahlul Bait. Mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait mencintai mereka. Bahkan di antara nama-nama putra Ahlul Bait, putranya Hasan, putranya Husain, itu di antara namanya adalah Umar. Jadi Ahlul Bait menamai anak-anaknya dengan Khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, menamai dengan Abu Bakar, menamai dengan Umar. Bahkan di antara putra Hasan dan Husain namanya Umar. Dan ini tercatat dalam sejarah. Ini jadi kalau ada orang yang kemudian mengatakan bahwa Ahlul Bait itu bertentangan, berkonflik dengan Abu Bakar, dengan Umar, kadzab. Mereka pendusta. Mereka adalah orang-orang pendusta. Tidak ada konflik antara Abu Bakar, Umar. Tidak ada permusuhan. Konflik yang menimbulkan permusuhan, bahkan sampai pemutusan hubungan, bahkan sampai saling melaknat, tidak. Bahkan mereka saling mencintai. Dan tidak mungkin Hasan bin Ali atau Husain bin Ali membenci Umar lalu menamai anaknya dengan nama mereka, nama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memuliakan mereka, ya. Dan di antara cara Umar bin Khattab memuliakan mereka itu Ahlul Bait Nabi, keluarganya Nabi itu diberi bagian dari pemasukan negara untuk mereka.
termasuk Hasan bin Ali, termasuk Hussein, kemudian veteran perang Badar, itu diberi tunjangan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, karena memang surplus ya, pemasukannya itu surplus. Dan orang-orang yang memang betul-betul berjasa bagi Islam dan kaum muslimin itu diberi tunjangan. Dan mereka adalah orang-orang yang memang betul-betul memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap negara dan Islam. Ya. Kalau sekarang pejabat-pejabat diangkat, digaji 100 juta, kerjaannya nggak jelas. Nggak ada hasilnya. Mental semakin bobrok, perbuatan manusia semakin saling membenci, pejabat-pejabatnya digaji dengan gaji yang luar biasa. Jadi tunjangan-tunjangan di masa lalu itu memang diberikan kepada orang-orang yang tepat dan berkontribusi betul. Kalau sekarang tunjangannya besar masih korupsi. Jadi ini saya sampaikan karena sekarang ini ada orang-orang yang tidak punya rasa malu. Mereka mengkritik sejarah Islam, tokoh-tokoh Islam, di saat koruptor berkentayangan di tengah-tengah mereka. Orang-orang sekuler itu kan benci dengan Islam, syariat. Kadang-kadang mengkritik, apa itu sejarah masa lalu penuh dengan konflik, bla 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 bla. Negara di masa lalu itu jauh lebih baik, kepemimpinan jauh lebih baik daripada ketika Anda memimpin. Mereka mencela. Itu banyak tulisan-tulisannya. Seakan-akan ini dan yang dimunculkan adalah konflik-konfliknya. Dan kita umat Islam harus menjelaskan. Anda koruptor membicarakan orang-orang hebat. Kelompok Anda banyak korupsinya membicarakan orang-orang hebat. Di antara ikhwan fillah yang menjadi kebaikan yang luar biasa dari Hasan bin Ali radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, seperti yang saya singgung beberapa kali tentang bagaimana beliau menyerahkan urusan kepada Muawiyah pada tahun 41 Hijriah yang kemudian disebut dengan Amul Jamaah, dengan tahun persatuan. Hasan bin Ali pada saat itu dibaiat oleh pengikutnya, diangkat menjadi khalifah. Dan kalaupun beliau menjabat sebagai khalifah itu merupakan kepantasan, pantas dilihat dari semua aspek, beliau pantas menjabat sebagai khalifah. Namun yang beliau lihat adalah persatuan. Yang beliau lihat adalah kesatuan. Yang beliau khawatirkan adalah pertumpahan darah. Anda bisa bayangkan orang sekelas itu, keluarganya Nabi, pengikutnya juga tidak sedikit, dibaiat, diangkat, kemudian dengan sukarela dia menyerahkan jabatan tersebut kepada lawan politiknya pada saat itu. Lawan politik itu berbeda pandangan politik. Muawiyah radhiyallahu an. Apa motif beliau menyerahkan kepemimpinan tersebut? Kata beliau apa? Fataraktuha ibtigha'a wajhillah wa haqdi dima'i ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya tentang motifnya, faktor yang membuat beliau turun dari jabatannya dan memberikannya kepada Muawiyah, saya mengharapkan wajah Allah dan saya ingin agar darah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjaga. Jangan sampai ada pertumpahan darah di antara mereka. Karena memang masa itu adalah masa-masa bergejolak.
Masa-masa bergejolaknya fitnah. Beliau sempat menjabat sebagai khalifah. Disebutkan ada yang mengatakan 7 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Namun beliau serahkan kepada Muawiyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Dan beliau rahimahullah radhiyallahu anhu memiliki kata-kata bijak, kata-kata hikmah ikhwani fillah. Karena biasanya memang ulama yang mengamalkan ilmunya itu memiliki kalimat-kalimat yang luar biasa, nasihat-nasihat yang luar biasa. Dan beliau radhiyallahu anhu adalah orang baik, namun berkali-kali diracun. Jadi sekelas Hasan bin Ali, bahkan sebelumnya ayah beliau, kita juga tahu Utsman bin Affan. Itu masih ada orang-orang yang hasad, orang-orang yang membenci. Kalau orang-orang yang membenci di luar Islam itu wajar. Tapi ada di kalangan orang Islam yang membenci orang-orang tersebut. Mengaku Islam. Bahkan di antara mereka seperti yang kita baca di dalam sejarah, mereka melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh kaum muslimin, bahkan tokoh-tokoh sahabat, itu atas dasar agama. Seperti orang Khawarij, itu membunuh dengan dalil agama. Itulah bahayanya kalau agama ini difahami dengan pemahaman yang keliru. Agama ini kalau di otaknya orang gila bisa jadi bahaya itu. Bisa jadi alat untuk membunuh. Makanya orang belajar agama itu akalnya juga harus hidup, aktif. Hati-hati. Dan terus orang itu belajar dan minta hidayah kepada Allah. Kalau enggak bisa bahaya. Justru orang membunuh, mencaci maki, menghina orang dengan dalil. Itu lebih berbahaya itu. Dan akhirnya beliau pun wafat tentu sebagaimana manusia. Dan wafatnya memang disebabkan, ada yang mengatakan disebabkan karena memang diracun. Sebagaimana dikatakan Umair bin Ishaq, dakhaltu ala al-Hasan bin Ali wa huwa yajud bi nafsihi wal Husain inda ra'sihi wa qala ya akhi man tattahim. Wahai saudaraku, siapa yang kau tuduh? Kira-kira siapa meracunmu ini? Kemudian apa kata Hasan? 5. Kenapa engkau tanya? Engkau akan membunuh orang yang meracun saya? Kata Husain, na'am, iya. Faqala al-Hasan, maka Hasan berkata, in yakunil ladzi adhun. Ya. Kalau nama yang akan saya sebutkan itu nama yang saya duga, kalau itu memang betul-betul dia, maka ketahuilah Allah itu lebih keras siksanya. Allah itu lebih keras balasannya. Biarkan Allah yang membalas. Karena masih dugaan. Dan kalau ternyata bukan dia, saya tidak akan pernah ridha membunuh seseorang yang dia tidak pantas untuk dibunuh. Itu bagaimana kehati-hatiannya. Dia ngomong fulan, habis orang itu sudah selesai. Tapi khawatir. Makanya buat apa? Kalau dugaan saya benar, karena dia masih menduga, kalau dugaan saya benar, Allah yang akan balas dia. Tapi kalau keliru ya opo? Kalau keliru kemudian kau bunuh dia, saya tidak akan berjumpa dengan Allah dengan menumpahkan satu darah, menumpahkan darah seorang muslim yang bari, atau dia tidak mengatakan muslim, bari, yakni orang yang tidak salah, saya tumpahkan darahnya. Saya tidak mau ketemu dengan Allah dalam kondisi seperti itu. Ini kehati-hatian beliau rahimahullah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Dan beliau pun
meninggal dan dikuburkan di Baqi'. Dikuburkan di Baqi' bersama dengan ibunda Fatimah radhiyallahu tabaraka wa taala anha. Dan ikhwani fillah, sebelum saya akhiri, saya ingin membacakan rambu-rambu penting ketika kita membahas pertikaian di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak memahami rambu-rambu ini, kita bisa jatuh dalam penyimpangan. Ya, memang di dalam sejarah jelas ada di antara sahabat Nabi ada konflik. Dan ini menunjukkan bahwa mereka manusia. Mereka bukan malaikat, mereka bukan para rasul, bukan para nabi. Sunnatullah. Orang berkonflik. Orang alim dengan alim yang lain pun kadang ada konflik. Padahal mereka sama-sama berilmu. Sunnatullah. Cuma yang penting adalah bagaimana menyikapi konflik tersebut di antara orang yang berkonflik. Begitu juga kita yang membaca dan melihat konflik tersebut. Kalau konflik tersebut ada di depan kita, tugas kita apa? Islah, memperbaiki, mempersaudarakan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Jangan ada dua orang yang berkonflik, kita jadi kompornya. Itu bukan sikap orang beriman. Namun, konflik yang sudah terjadi di masa silam, ikhwani fillah, kita harus terutama konflik yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah SAW, kita harus berhati-hati. Ada rambu-rambu penting yang harus kita fahami. Yang pertama, kita harus yakin bahwa generasi sahabat merupakan generasi terbaik. Siapa yang mengatakan mereka generasi terbaik? Allah Azza wa Jalla. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 100. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, khairun nasi qarni. Itu harus kita yakini. Generasi terbaik adalah generasi sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, membahas pertikaian para sahabat itu bukan merupakan hal yang fundamental. Bukan merupakan prinsip agama. Yakni kita tidak harus mengetahui pertikaian sahabat atau membahasnya. Justru yang merupakan prinsip dalam agama itu al-imsak amma syajara bainahum. Diam atau menahan diri dari memberikan komentar-komentar negatif atau yang menghinakan, melemahkan kedudukan mereka terhadap konflik di antara mereka. Bahkan ditulis oleh para ulama kita, di antaranya Imam At-Tahawi, akidah Tahawiyah, akidah yang disepakati oleh 4 mazhab. Itu kita harus menahan diri, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Dan kita harus meyakini, ikhwani fillah, bahwa konflik yang terjadi di antara mereka, sahabat, yang terjadi di antara sahabat adalah bukan konflik karena memperebutkan dunia, tapi konflik dalam rangka mempertahankan pendapat yang menurutnya benar, yang menurut masing-masing benar, ijtihad. Mereka berusaha untuk mencari kebenaran. Namun dalam beristihad tersebut akhirnya menimbulkan konflik di antara mereka. Jadi jangan sampai seperti penilaian orang-orang di luar Islam. Dan mereka memang senang. Kemudian mereka mengatakan, itu loh sahabat-sahabat Nabi katanya muridnya Nabi tapi tukaran gara-gara jabatan. Bukan seperti ente. Kita katakan bukan seperti ente. Jangan menafsirkan orang-orang hebat yang sudah dipastikan surga oleh Allah dan Rasulnya seperti Anda melihat perilaku partai Anda, perilaku organisasi Anda. Jangan menafsirkan seperti itu. Kalau orang-orang Anda yang seperti itu, tukaran jabatan. Ini karena ada manusia-manusia lancang. Kita harus menahan diri, ikhwan fillah. Kemudian rambu yang ketiga, memastikan kesahihan riwayat. Karena banyak sekali riwayat-riwayat yang tidak sahih, yang sengaja dimasukkan untuk merusak kredibilitas para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau sahabat-sahabat Nabi sudah rusak kredibilitasnya, mereka tidak adalah orang-orang yang tidak baik, maka otomatis hadis-hadis Nabi tidak boleh kita percayai. Kenapa? Hadis-hadis Rasulullah SAW datang ke kita melalui para sahabat Rasulullah SAW. Itulah bahayanya kita membicarakan dengan pembicaraan yang tidak benar kepada para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian di antara rambu yang lain, memberikan penafsiran terbaik terhadap riwayat yang sahih. Kita pastikan riwayatnya sahih apa enggak. Kalau sahih, kita berikan penafsiran yang terbaik.
Bukan seperti penafsiran orang-orang yang memang ahli dunia, mengejar dunia, semua orientasinya dunia. Bahkan salah satu penulis orientalis ketika menafsirkan peristiwa turunnya Hasan bin Ali dari jabatan, dia mengatakan apa? Tulisannya Philip K. Hitti. Dia mengatakan apa? Karena Hasan diiming-imingi dunia, diiming-imingi kenyamanan hidup, dan dia dan keluarganya diiming-iming, maka dia lepaskan itu. Itu penafsiran. Namun kenapa kita positif? Kenapa kita percaya? Karena Allah yang telah menurunkan pujian kepada mereka. Kita lebih percaya mana? Firman Allah, hadis Nabi, atau perkataan orang-orang tersebut? Ya Muslim yang perkataan Allah dan Rasulnya. Maka ditafsirkan sesuai dengan kedudukan mereka. Itulah pentingnya kita membaca sejarah dengan melihat siapa yang nulis. Hati-hati. Kalau orang yang nulis bukan orang yang taat kepada Allah, yang tidak mengerti akidah, oh dia seenaknya, dia menafsirkan itu. Kadang-kadang riwayatnya benar, tapi tafsirannya kemudian ditafsirkan dengan penafsiran-penafsiran yang salah, sehingga mempengaruhi pembacanya. Menyadari bahwa perselisihan itu lahir dari ijtihad. Dan perlu diingat bahwa rambu-rambu yang perlu kita ingat, semua sahabat menyesali pertikaian di antara mereka, dan ketika mereka bertikai, mereka tetap saling menghormati. Karena pertikaiannya bukan karena urusan duniawi, tapi karena ijtihad. Dan itu pelajaran buat kita. Maka jangan sampai pertikaian itu masuk dalam tahapan saling berhadap-hadapan. Ini harus kita tahan. Kalau sudah saling berhadap-hadapan dengan senjata, itu sudah berbahaya. Maka ini pelajaran buat kita, agar kita betul-betul menahan diri. Menahan diri dari konflik. Jangan sampai konflik itu membuat kita sudah sampai saling berhadap-hadapan, itu bisa berbahaya. Dan kita meniru keteladanan siapa? Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, bagaimana demi melihat keutuhan, persatuan, beliau rela meninggalkan sesuatu yang betul-betul pantas buat beliau. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.